Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, semoga pagi ini semuanya diberikan keberkahan, ya, diberikan segala kebaikan dari segala pintu rezeki. Dan tentu, ya, Bapak Ibu, eh, yang perlu kita sadari bahwa setiap kali subuh ini, ya, apalagi baik, ya, semua malaikat itu berkumpul, dan apalagi kita sedang berada di dalam majelis ilmu. Tentu semoga semuanya akan, eh, yang benar-benar berniat untuk belajar dan membuka kamera, tentu Allah akan memberikan keberkahan lebih lagi, ya. Baik, eh, izinkan saya dalam beberapa saat ke depan saya ingin membahas tentang eh, waktu, ya. Masihkah ada waktu? Bapak Ibu, alhamdulillah, ya, saat ini eh, kita eh, juga sedang diberikan waktu, ya, untuk mendengarkan atau belajar di dalam majelis ilmu, ya. Dari tadi juga saya melihat, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Solikin bahwa ketika kita sedang dalam keadaan begini, ya, kita mikir kok cepat banget waktu, ya. Tiba-tiba tanggal 1 Desember. Tiba-tiba kok tanggal 1 Januari nanti. Tiba-tiba terus akan berjalan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana refleksi perjalanan waktu kita. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kita kita semua ini memiliki batas waktu. Ya. Kita semua memiliki batas waktu, walaupun waktu sendiri tidak ada batas. Sehingga kita perlu bahas nih. Ya, bahkan Bapak Ibu, saking Bapak Ibu pentingnya waktu, Allah membahasnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Asr, di mana dibahas tentang waktu. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Wal asr innal insana lafi husr illalladzina amanu wa amilus solihah wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Bapak Ibu, saking pentingnya waktu, bahkan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Bapak Ibu, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke muka bumi ini, maka cukuplah satu surat ini untuk mewakili isi semua Al-Quran, Bapak Ibu. Saking pentingnya waktu ini, Bapak Ibu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah, Bapak Ibu, saking pentingnya bersumpah demi waktu itu. Nah, hari ini, pagi ini, mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan ini akan menjadi nasihat terutama bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan Zoom ini ataupun yang hadir di YouTube, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saking pentingnya waktu ini, kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak menyadari bahwa waktu terus berjalan. So, ayo kita bahas pentingnya waktu ini. Masihkah ada waktu, Bapak Ibu? Jika saya berikan satu pertanyaan,
berdasarkan kondisi kesehatan dan pola hidup kita sekarang, Anda saat ini, kira-kira saja, kira-kira ya, ini perkiraan saja, Anda dapat hidup dengan usia sampai berapa? Ya, ini kira-kira saja. Ya, usia memang nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi eh, perkiraan saja ya dengan kehidupan saat ini. Saat ini kesehatan kita, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ada yang mungkin sedang mengalami asam urat, kolesterol, kemudian lain-lain, atau mungkin ada yang lain. Ya mudah-mudahan sih sehat semua ya. Dan ataupun dengan pola hidup kita yang saat ini. Contoh kita mungkin sering begadang, ya kan? Sering tidak tepat waktu, jarang olahraga, dan lain-lain. Kira-kira, ayo boleh tulis di kolom chat. Saya pengen tahu, saya pengen bacakan. Coba, kira-kira nih kita bisa hidup sampai usia berapa sih? Ya dengan keadaan sekarang gitu ya, keadaan usia yang saat ini eh, Bapak Ibu alami, insya Allah 75, Alhamdulillah ya, 70 tahun. Yuk ada lagi, boleh tulis ketik di kolom chatnya. Kira-kira kita bisa hidup, mungkin saat ini Bapak Ibu ya, eh, insya Allah 80 tahun, Alhamdulillah ya. Insya Allah melebihi 63, 70 ya. Yuk, insya Allah 80 tahun. 80 tahun. Ayo. 70 tahun. Insya Allah 75 tahun. 80 tahun ya. Masya Allah. Insya Allah 80 tahun membersamai anak sampai berumah. 75 ya. Insya Allah melebihi 50 tahun ya. Ada kadang-kadang kita nggak pede ya 63 tahun. Ya kadang kita nggak kita eh, kita nggak tahu ya bahwa memang, tapi kita yang tahu keadaan kita nih, kesehatan yang saat ini ya, apakah kesehatan kita sedang prima atau bagaimana, atau mungkin kondisi pola hidup kita ya, sering makan goreng-gorengan, makan yang junk food, makan yang segala macam, ngopi, begadang dan lain-lain ya. Kita yang tahu semua keadaan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya jawabannya, terima kasih. Rata-rata sudah alhamdulillah saya dapat. Kemudian jika saya tambahkan ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda diberi Tuhan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, pengen berapa sih usia yang pengen kita minta sama Allah? Yuk boleh besok, bebas ini, bebas ini. Ini ngarang nih, ini sedang ngarang nih, boleh bebas ya. Yuk ya Allah, kalau aku diberikan usia panjang umur, pengen 1000 tahun, pengen 2000 tahun, boleh yuk, monggo. Ayo Bapak Ibu tulis ya. Dengan dua pertanyaan ini saya pengen tahu usia yang berkah barokah tentu. Oh ya 100 tahun, 100 tahun, 80 tahun saja, 90 tahun. Nggak ada yang pengen 1000 tahun nih. Ayo, ayo 80 tahun ya Allah. 100 tahun, 100 tahun ya. Usia 85 tahun saja. Loh, kok pesimis ini? Ayo, semangat. 100 tahun, 80 tahun. Loh, ini ditawarkan nih, seandainya ya Allah, Allah mengabulkan nih bagi yang ikut di room Zoom ini, dikasih bonus kata Allah nih, saya kasih bonus usia, pengennya berapa kata Allah. Ayo ngomong aja pengen berapa, ayo. Nggak apa-apa sih ya, tinggal ngomong aja ya kan, siapa tahu dikabul ya kan. 1000 tahun lagi, Masya Allah, ada juga yang 1000 tahun ya, Alhamdulillah. Ya, saya juga pengen 1000 tahun lagi hidup ya, bisa dengan keluarga semua, dengan teman-teman semua yang ada di room Zoom ini tentunya. 1500 tahun, wah ada yang lebih tinggi nih. 1000 tahun lagi, ya Allah 1000 tahun. Alhamdulillah, amin amin ya. Baik, terima kasih jawabannya ya. Dua pertanyaan ini hanya sekedar bahwa ini open mind bagi saya ya. Ini adalah bagaimana saya eh, ingin bisa Bapak Ibu bisa merefleksikan waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita membahas waktu dari tadi tuh kita bahas waktu, 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 waktu. Waktu itu apa sih? Coba pengen tahu.
Waktu itu apa ya? Seandainya nih tadi ya saya hitung rata-rata ya ada yang 60, ada yang 50, ada yang 80, ada yang 90 ya. Jika rata-rata usia saya lihat Bapak Ibu boleh nggak saya tulis untuk rata-rata yang ada di room Zoom ini adalah 70 tahun. Boleh ya? Maka kita nggak memang sudah satu sama dan terhubung. Seandainya kita diberikan oleh Allah sampai usia 70 tahun Bapak Ibu. Ya, 70 tahun. Maka saya pengen Bapak Ibu coba bahas lebih kecil waktu dari 70 tahun. Ya, lebih kecil dari 70 tahun tentu adalah tahun itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ya, lebih kecil daripada tahun maka adalah bulan. Ini berbicara waktu nih. Lebih kecil lagi daripada bulan. Tentu adalah minggu. Lebih kecil lagi dari minggu. Lebih singkat lagi daripada minggu adalah hari. Lebih kecil lagi daripada hari Bapak Ibu. Kita kecilkan lagi hari. Yaitu apa? Jam. Lebih kecil lagi daripada jam. Apa? Menit. Maka lebih kecil lagi dari menit adalah detik Bapak Ibu. Nah, inilah waktu yang paling kecil. Paling yang kita tahu paling kecil. Tapi Bapak Ibu, mohon izin, ternyata ada lagi waktu yang lebih kecil daripada detik Bapak Ibu. Lebih kecil, lebih sempit lagi dari waktu detik ini. Coba semua tangannya angkat. Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Letakkan semua tangannya di dada sebelah kiri. Letakkan semua di dada sebelah kiri. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan di situ? Tentu ada detakan jantung kita. Inilah dia yang lebih kecil daripada detik. Namanya detak jantung kita. So artinya Bapak Ibu, waktu itu banyak orang yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, waktu adalah time is money kata. Jangan buang-buang waktu saya, nanti kamu buang-buang uang saya. Tidak, Bapak Ibu. Waktu adalah detak jantung kita. Waktu adalah nyawa kita, Bapak Ibu. So, inilah waktu. Waktu adalah nyawa kita. Tanpa disadari Bapak Ibu, coba lihat. Ketika detak jantung kita berhenti, maka selesailah waktu kita. Ketika detak jantung kita tiba-tiba mulai pelan, mulai pelan, mulai pelan, dan kemudian berhenti. Dan saat itulah waktu kita selesai di muka bumi ini. So Bapak Ibu, ketika kita bicara waktu, ada 3 peran waktu yang paling utama. Masa lalu, masa depan, dan masa kini. Saya akan membahasnya dengan teliti Bapak Ibu. Yang pertama, kita bahas masa kini. Kemudian ada masa lalu. Dan kemudian ada masa yang akan datang. So, tadi kita sudah membahas bahwa Allah telah memberikan waktu kita adalah 70 tahun Bapak Ibu. Ya, 70 tahun. Nah, jika Allah memberikan masa waktu ibarat orang ngontrak rumah, ya. Saya ngontrak rumah 5 tahun, maka masa kita tinggal di rumah itu hanya 5 tahun. Begitupun kita diberikan oleh Allah masa waktu rata-rata ini ya. Masa waktu rata-rata kita adalah 70 tahun. Maka Bapak Ibu 70 tahunlah inilah yang harus kita gunakan. Pertanyaan saya, sebelum kita lahir di muka bumi, sampai kita nanti meninggal, pertanyaan saya, masihkah ada waktu?
Kalau kita bicara waktu secara umum, waktu itu tetap ada. Masa lalu itu adalah waktu juga. Masa depan itu juga waktu. So, artinya Bapak Ibu, waktu itu adalah abadi. Sementara usia kita, nyawa kita hanya sekali, yaitu dalam waktu kurun 70 tahun itu. So, Bapak Ibu, inilah waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita, memberikan peluang kepada kita dalam kurun waktu 70 tahun itu. Sebelum saya lahir, waktu sudah ada. Ketika nanti saya meninggal dunia, juga waktu masih tetap ada. Artinya nanti waktu tetap akan ada sampai nanti kiamat waktu akan datang. So Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, yaitu waktu luang dan kesehatan. Ini hadis riwayat Bukhari. Inilah pentingnya waktu Bapak Ibu. Rasulullah dan para sahabat itu sangat betul-betul disiplin dengan waktu. Bahkan Rasulullah mengatakan, banyak orang yang akan merugi. Ada dua orang yang akan merugi, yang ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi, yaitu waktu luang dan kesehatan. So, ayo manfaatkan waktu kita ini. So, Bapak Ibu, pertanyaan tadi, ya, banyak orang-orang hebat pun, ya, orang-orang hebat, bahkan Bapak Ibu, ya, kita belajar dari seorang tokoh dunia, ya, namanya Thomas Alva Edison. Tanpa ada seorang Thomas Alva Edison, walaupun beliau mungkin tidak beragama Muslim, tapi kita menikmati apa hasil karya beliau, yaitu lampu, cahaya. Bayangkan jika tidak ada cahaya lampu di malam hari, maka gelap gulita dunia ini. Apa yang dikatakan oleh seorang Thomas, Bapak Ibu? Seorang Thomas Alva Edison mengatakan yang telah melakukan 9.999 percobaan untuk menemukan lampu, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan? Ditanya oleh seorang wartawan, "Hai Thomas, apa yang paling penting dalam hidup kamu?" Thomas Alva Edison mengatakan, "Yang paling penting dalam hidup saya adalah 5 menit yang lalu." Karena ia tidak bisa kembali lagi. Jika saya masih ada waktu, maka saya tidak akan pernah menyia-nyiakan untuk berbicara dengan Anda. Tapi saya akan kembali ke lab saya untuk meneruskan penelitian saya. Itulah Bapak Ibu, saking pentingnya waktu, di mana orang-orang besar pun menghargai waktu itu. Bapak Ibu, kami para pimpinan di Magnet Rezeki, Bapak Ibu, kemarin kami safar, ya, bukan hanya sekedar safar. Kami melakukan rapat pimpinan 3 hari di Bali, Bapak Ibu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu. Saya terus di dalam satu bis bersama guru kita, Bapak Nasrullah. Beliau benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu yang beliau ada luang, beliau membuka Al-Quran, beliau membaca Al-Quran. Setiap waktu perjalanan, beliau isi dengan kebaikan-kebaikan, Bapak Ibu. So, itulah waktu, Bapak Ibu. Maka isilah waktu kita dengan kekuatan yang energi yang luar biasa. Hal-hal yang penting, hal-hal kebaikan, Bapak Ibu. Tadi kita membahas 70 tahun. Dan jika Allah memberikan itu angan-angan kepada kita,
pengennya kita 1000 tahun hidup bisa lebih lagi bermanfaat untuk orang lain tentunya. So, bagaimana jika itu terjadi sebaliknya? Bapak Ibu, bi'idznillah. Jika Allah memberikan yang berbeda. Bapak Ibu, bagaimana jika seandainya kita diberikan yang berbeda? Adakah yang tahu? Terasa sangat menyedihkan. Adakah yang bisa menjamin 1 menit ke depan kita masih bisa hidup? Yang mestinya kau saksikan. Apa yang terjadi di tanah kering jika kita mengalami apa yang saudara-saudara kita alami di Sumatera? Lihat, begitu banyak korban saat itu terjadi. Dan kita nggak bisa menjamin 1 menit ke depan satu orang di antara kita ada yang masih hidup. Hati tergetar, ya, ada yang menampak kering terjamin. Bahkan 1 detik, 2 detik depan tidak ada yang bisa seperti jadi saksi. Menjamin kita masih bisa. Gembala kecil menangis. Keluar dari rumah, adakah yang bisa menjamin kita kembali? Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kawan, coba dengar apa jawabnya. Coba kita renungkan. Apakah kita masih bisa menjamin waktu kita? Apakah kita masih ada waktu untuk terus membuat kebaikan, Bapak Ibu? Yuk kita simak. Kita simak sebuah karya, video sebuah karya dari Buya Hamka. Bagaimana beliau membahas bagaimana pentingnya waktu. Waktu berlalu begitu pantas, menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca 1 juzuk Al-Quran. Menambah hafalan 1 hari 1 ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam, melalui malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, sekadar berseronok dengan usia. Lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40. Tidak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Nek, Opah, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata sedekahku tidak seberapa, dan infakku cuma sekadarnya sahaja. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, silaturahim tidak pernah dibuat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakratul maut? Tambahkan usiaku, ya Allah. Aku memerlukan waktu lagi dan lagi dan lagi untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku.
Belum cukupkah kita menyanyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang siang, mengulang pagi, mengulang petang dan malam? Perlu berapa minggu, berapa bulan dan berapa tahun lagi agar kita benar-benar bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Bapak Ibu, apa yang tadi kita tuliskan itu hanya angan-angan kita. 1000 tahun, 1500 tahun, 100 tahun. Itu hanya angan-angan kita. Namun, tidak cukup bagi orang-orang yang terlena dengan waktu. Kita nggak bisa menjamin hidup kita 1 menit ke depan ini mau seperti apa. Waktu terus berjalan. Usia kita tiba-tiba 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dulu kita dipanggil sebagai Mas, Dek. Perlahan waktu berubah. Kita dipanggil paman, panggil om, bibi, tante. Kemudian waktu tak terasa, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang yang memanggil kita opa, kakek, nenek, mbah. Masihkah kita terlena dengan waktu ini? Diberikan 1000 waktu, 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup. Bapak Ibu, ketika ruh kita ditarik, meraung, melolong, sakit rasanya Bapak Ibu. Dan ketika kita meninggal, ada satu permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, aku pengen hidup lagi. Aku pengen hidup lagi. Itu dibahas di dalam surat Yunus. Bagaimana ketika kita ingin hidup kembali. Coba renungkan. Kehidupan yang kita lakukan ini. Nyawa kita seperti lilin. Sebuah lilin yang dinyalakan. Ketika dinyalakan. Saat itu kita pengennya lilin ini hidup sampai penghabisan. Tapi adakah yang bisa menjamin lilin ini tidak tertiup oleh angin? Ataupun ada yang meniupnya. Sampai akhirnya lilin ini padam sebelum waktunya. Coba renungkan Bapak Ibu. Dengan usia kita yang saat ini, sudahkah cukup pahala amal ibadah yang kita lakukan? Atau kita mau ruh kita ditarik dengan meraung-raung? Bapak Ibu, renungkan terus kehidupan kita ini. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada kejadian gempa bumi, tsunami, banjir, ataupun apapun yang Allah datangkan. Yang akhirnya menghabiskan waktu kita. So Bapak Ibu, masihkah ada waktu untuk kita? Kita nggak tahu. Jika kita masih diberikan waktu,
Apakah kita akan isi dengan kebaikan, atau kita akan terlena dengan kehidupan lama kita, atau kita terlena dengan keadaan zaman ini. Ketika kita meninggal dunia kelak, Bapak Ibu, semua orang menjerit, meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kenapa? Karena mereka tahu tidak nyamannya di alam yang berbeda ini. Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu. Masihkah ada waktu bagi orang yang terus menyia-nyiakannya? So, inilah yang diminta oleh orang-orang, semua orang ketika dia meninggal, untuk tetap hidup dan memperbaiki amal yang dulu dia sia-siakan. Ya Rob, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bapak Ibu, masihkah ada waktu? Kalau ada waktu yang tersisa untuk kita, jika kita hitung 70 tahun, dikurangi waktu yang kita telah jalani, maka sisa waktu yang Allah ingin berikan kepada kita, maka berikan waktu kita itu kepada impian-impian kita. Berikan waktu kita untuk menghidupkan keinginan kita untuk ke tanah suci. Berikan waktu kita untuk memuliakan triangle miracle kita. Orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Dan hiduplah fokus untuk selalu memuliakan dan membahagiakan orang lain karena kita. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memuliakan dan membahagiakan serta bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu, maka perbanyak amal soleh di sisa waktu kita ini. Inilah saatnya kita terus memberikan kebaikan demi kebaikan untuk sisa waktu yang Allah akan berikan kepada kita. Terakhir Bapak Ibu dari saya, karena waktu jua, saya ingin membahas banyak kepada Anda. Namun di akhir sesi masih ada waktu ini. Saya ingin mengetuk kepada Bapak Ibu. Mungkin ini adalah amal soleh terakhir kita. Mungkin ini adalah sedekah terakhir kita. Maka ayo berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang masih mengalami ketidaknyamanan di Sumatera. Kita punya jalannya. Kita punya MR Box dan MR Peduli yang akan menyalurkan kebaikan Anda. Saya nggak tahu apakah ini akan menjadi sedekah terakhir Anda. Saya nggak tahu apakah ini akan menjadi amal solih terakhir kita. Maka Bapak Ibu, luangkan waktu kita. Buka HP kita. Salurkan kebaikan Anda. Salurkan sedekah Anda kepada saudara-saudara kita yang mengalami ketidaknyamanan. Mungkin ini adalah hadiah untuk Anda, agar Anda bisa berbuat amal soleh, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu.
Saya kembalikan kepada Ustadz Solicen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, gimana rasanya belajar waktu? Kayaknya semakin sadar kita ya, bahwa waktu itu memang terbatas untuk kita. Sekali lagi, terbatas untuk siapa? Untuk saya, Bapak Ibu semuanya. Namun waktu itu sendiri abadi. Bahkan eh, bahwa waktu itu masih ada, Bapak Ibu bisa saksikan. Saat ini mungkin kita 70 tahun, tetapi ternyata satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia, Insya Allah ya. Jadi kalau Bapak Ibu diberi umur panjang 1000 tahun pun itu yang satu hari di akhirat ya. Artinya waktu di sana pun masih ada dan tentu hitungannya berbeda sesuai dengan Allah. Mau sekalian, baik saya ingatkan kembali lagi tadi tentang donasi ini, ya pastikan kita ada angka-angka kita di rekening-rekening Emerald ini. Kemudian kemarin saat istimewa akbar di Lampung misalnya, luar biasa. Ada satu penyampaian dari Masya yang ada di sana yang dikutip oleh teman-teman semuanya bahwa ada seorang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain deh gitu ya. Dia hanya berbaring aja rebahan gitu. Ditanya oleh Mas Syekh, ditanya apakah Anda sudah kerja dakwah? Wah, saya gimana kerja dakwah? Aku aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bisa. Kamu mau kerja dakwah dalam keadaan seperti ini? Bisa. Gimana caranya, Syekh? Setiap ada orang berkunjung, datang, menengokmu, kasih dakwah dia. Kasih dia peringatan, kasih dia tentang apapun yang bisa engkau berikan untuk mengingatkan mereka sebelum mereka itu sakit seperti Anda. Masya Allah. Artinya apa? Waktu ini semuanya bermanfaat. Bahkan dalam keadaan kita berbaring pun kita masih bisa beramal. Kalau kita tahu ilmunya. Maka bisa lihat, hari ini mungkin Bapak Ibu rebahan di tempat tidur. Tapi ingat ada m-banking misalnya. Nggak harus ke luar rumah kita ya. Cukup aja ke banking mana bankingnya mak diisi ya bankingnya gitu ya. Ayo digunakan lalu ditransferkan ke rekening bank. Masya Allah sekalian ya. Terima kasih berkah insya Allah. Silakan sekalian masih ada waktu nih juga untuk bertanya-tanya. Mungkin banyak penasaran nih. Tapi yang paling banyak pertanyaan tadi adalah kenapa Bapak minta video tadi, video dari Bihamka tadi, Pak Arif itu yang banyak minta tuh kayaknya kok belum dapat videonya. Mungkin kalau ada share link-linknya di YouTube dari mana gitu Pak Arif, mungkin juga dikasih info. Terus di sini yang terakhir tadi ada yang sedih, terasa terampar Ustaz dan tersadar kalau waktu begitu cepat berlalu dan alhamdulillah bersyukur masih jumpa ini alhamdulillah Bu Adek Pangkalan Bun terima kasih ya. Alhamdulillah mungkin ada yang mau ditampaikan ditanyakan teman-teman semuanya silakan ya. Kalau ada yang tanyakan boleh kolom chat atau boleh raise hand atau langsung bilang gitu ya saya mau bertanya Pak silakan sekalian ini mumpung nih Pak Arif ini adalah ketua Yayasan Magnet Rezeki Indonesia dia ketuanya ya MR deh gitu ya di bawah Pak Nasrullah adalah unsur pimpinan kita dan luar biasa ya dia bisa hadir hari ini nggak mudah kalian ya nggak mudah teman-teman semuanya bisa hadir di sini silakan sudah siapa yang sudah kontribusi nih ya bisa di-share materinya oke nanti diinfokan coba 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 siapa yang udah kontribusi nih kontribusi Pak saya alhamdulillah saya sudah istiqomah ya ini Pak Rojikin nih Pak Rojikin ya Rojikin dari Jawa nih Jawa Tengah Rojikin Pak alhamdulillah saya istiqomah setiap hari 30.000 30.000 30.000 Masya Allah berkah kehidupan usaha saya bisnis sekarang rame terus warungnya itu sekarang rame terus awal-awalnya nggak rame sekarang rame terus akhirnya kewalahan belum ladenin karena apa istiqomah beliau di Emerberg ini. Beliau sekarang semakin sadar, semakin kuat. Kenapa? Karena ternyata bisa jadi 30.000 itulah infak terakhir beliau saya. Yuk, silakan. Silakan, Ustaz, apakah zakat mal bisa dipakai untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di Sumatera? Sebenarnya belum sampai tahun masa simpannya, tapi saya ingin keluarkan dulu untuk saudara kita. Boleh Pak Arif di info Arif tentang zakat mal? Gimana gimana? Apa Ustadz, apakah zakat mal bisa dipakai untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di Sumatera? Sebenarnya belum sampai 1 tahun masa simpannya, tapi saya ingin dikeluarkan dulu untuk saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya langsung, Ustadz, bagaimana dengan waktu-waktu kita yang sudah berlalu dan sangat menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana menyikapinya? Baik. Pertanyaan pertama tentang tadi zakat mal ya. Zakat mal zakat mal itu kan waktunya adalah 1 tahun.
Maka jangan kita menunggu zakat mal kita untuk berbuat baik. Kita masih punya namanya infak, sedekah, maka keluarkan sedekah. Niatkan ini adalah sedekah. Saya punya sedekah, nih saya sedekahkan. Jadi jangan kita mengotak-atik zakat mal kita dulu, karena waktu zakat mal itu adalah 1 tahun. Waktu kita sedekah, masa waktu kita 1 tahun, maka keluarkan zakatnya lagi. Jadi dicukupkan, insya Allah sedekah kita dicukupkan oleh waktu kita untuk Allah. Kemarin saya baru membahas, Ustadz. Jadi eh, kami duduk bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur ya. Bagaimana beliau membedah eh, keinginan kita. Maka betul apa yang disampaikan oleh beliau ya, bahwa kadang-kadang orang yang tidak sampai ya mindsetnya, pola pikirnya, maka dia akan mengatakan bahwa yang disampaikan beliau ini aneh gitu ya, tidak baik atau segala macam. Tapi ketika kita melihat contohnya gini, mencontohkan kita punya amanah, amanah 5 miliar atau amanah 1 miliar. Kita punya amanah 1 miliar. Maka ketika kita bedah berapa kita pengen lunas nih, amanah kita pengen lunas 1 miliar. Apa yang kita lakukan? Beliau menyarankan untuk sedekah. Maka bagaimana sedekahnya? Ya, kalau orang yang tahu ya, dia akan bagi dengan 10% gitu. 1 miliar dibagi 10% artinya 100 juta. Maka sedekah kita adalah 100 juta gitu. Kalau mau cepat selesai amanah kita. Pak, tapi kan kita sedang ada amanah. Ya kan pengen lunas. Oke, Islam pun tidak memberatkan gitu. Islam tidak memberatkan. Ada sedekah yang paling ringan. Yaitu apa? Dengan 2,5%. 2,5% bagi aja. 1 miliar dibagi 2,5%. Artinya berapa tuh? Cuma 25 juta. Ya sudah, keluarkan 25 juta. Sedekah kita. Untuk kita niatkan lunas amanah 1 miliar. Seperti itu, Ustaz. So, kadang-kadang orang memandang sedekah ini adalah kita mau sedekah kalau kita sedang punya. Tidak tepat. Justru kita punya ataupun kita sedang tidak punya, saatnya lah kita melakukan untuk sedekah itu. Nah, yang kedua, kita tadi sudah dijelaskan ya pertanyaan yang kedua ya, yaitu apa yang kita akan lakukan untuk saat kita masih diberikan waktu. Ya tadi sudah saya jelaskan ya. Maka fokuslah untuk beramal soleh. Apa salah satunya adalah fokus memuliakan dan membahagiakan orang lain. Termasuk triangle miracle kita. Jadilah orang yang paling bermanfaat di muka bumi. Jadilah orang yang paling merasakan saya harus ada manfaat di muka bumi ini. Jangan kita menjadi, maaf, virus Bapak Ibu. Jangan kita jadi orang yang tidak paling tidak bermanfaat justru. Nih, Allah memberikan jalan. Saat ini saudara-saudara kita sedang mengalami tidak nyamanan. Ini bagi orang yang tidak di situ ataupun sedang ada di situ, ayo, ini jalan Allah untuk kita melakukan amal soleh. Jangan berhenti Bapak Ibu untuk terus beramal soleh. Kita lihat saudara-saudara kita menjerit di sana. Di Tapanuli Selatan, di Aceh Singkil, di Sumatera Barat, Lubuk Alum, dan semua kota-kota yang mengalaminya. Itu sedang tidak nyaman Bapak Ibu. Mungkin Ustaz Solicen, ada ketua-ketua kita ada hadir, mungkin bisa mereka melaporkan
Apa yang sedang dialami oleh mereka? Ada nggak mereka hadir? Coba, Ustadz, mic-nya ya. Mic-nya Ustadz. Coba-coba mungkin Pak Mu'alif Sukardi ada nggak ya? Atau Bu Hijrah atau Bu Erna, nampaknya belum muda sih mereka nih, Pak Arif. Oh ya, Ada nampak mungkin sedang fokus juga mereka ke pe, pe- apa, persiapan untuk penyaluran mungkin gitu ya. ya, oke, nggak Mm-mm. masalah. Bapak Ibu tahu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang, ya. Kita hanya berjuang di atas handphone kita untuk menyalurkan apa yang kita punya. Mereka berjuang bagaimana turun ke lapangan, ya. Saya melihat yang di Aceh Singkil mereka harus berjuang melewati sungai yang sedang naik tinggi, ya. Masya Allah. Di Sumatera Utara, ya, mereka berjuang bagaimana menyalurkan apa yang telah kita serahkan. Hati kecil kita berikan bantuanmu bagi yang butuh kamu. Hatimu kan bahagia dengan memberi. Berikan senyumanmu bila mampumu itu dunia ini. Utara ini yang di Sumbar ya. Ketika saudara-saudara kita di Sumatera Barat sedang diuji, rumah mereka hancur, keluarga mereka terluka, dan hidup mereka berubah hanya dalam sekejap. Kita diingatkan bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Allah berfirman, "Apa saja yang kamu miliki akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal." QS Nenal Yes. 96. Hari ini mereka kehilangan harta. Besok bisa jadi kita yang Allah uji dan menjadi pemberat amal kebajikan kita di hadapan Allah. فمضيت لأدعو الله. أرض قلبي أطاف ولبى الله. Karena itu, selagi mampu, mari menjadi tangan yang menguatkan. Rasulullah bersabda, sedekah itu memadamkan murka Allah. HR Tirmidzi. Dan beliau juga bersabda, barang siapa membantu saudaranya, Allah akan membantu dirinya. HR Muslim, saudaraku, kita tidak bisa menghapus musibah itu, tapi kita bisa meringankan beban mereka. Sedikit dari kita sangat berarti bagi mereka. Mari sisihkan rezeki terbaik sebagai bentuk syukur, karena apa yang kita beri tidak akan pernah berkurang. Bahkan Allah janji akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bantu mereka untuk bangkit, bantu mereka untuk tersenyum kembali. Semoga setiap rupiah yang kita donasikan menjadi cahaya yang menerangi hari-hari mereka. Amin. Beberapa video yang bisa dibagi Pak Arif. Sementara teman-teman yang di Korwil ini belum mudah gabung, sekali lagi mungkin sedang Ini ada fokus. Bu Safiyah, sepertinya ada Bu Safiyah Oke, dari Medan. oke, boleh Bu Safiyah. Medan. Boleh mana Bu Safiyah? Saya Bu Safiyah atau buka kamera biar mengulur ke atas. Atau langsung ya, ini saya buka mic-nya, boleh langsung Bu Safiyah. Eh, Udah saya buka mic-nya Bu Safiyah, boleh langsung. Bu Safiyah, ada Bu Safiyah? Oh, belum mudah ya. Ini Bu Safiyah. Buka mic Bu Safiyah. Silakan Bu Safiyah. Bu Safiyah dari Medan ya? Iya, ini sudah saya minta. Oke, Mang udah saya buka nih. Silakan Bu Safiyah. Mic-nya dibuka Bu. Bu Safiyah. Ini saya spotlight. Ah, Nah, lagi. Oke, siap-siap. Silakan buka mic-nya Bu Safiyah. mic yang di HP dibuka Bu. Mic-nya dibuka dulu mic-nya Bu Safiyah. Di Zoom-nya itu. Silakan.
Oke, nggak mudah mungkin. Iya, belum ada ya. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Aceh Singkil. Oh iya, Oh, Bu. dia aja. Ini siapa Silakan. dengan siapa? Bu Syanul. Bu Siana, Si- oh, boleh Bu Siana. Boleh, bisa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, donasi di MR Peduli sudah kami terima dan Alhamdulillah kemarin sudah disalurkan dan ya Masya Allah bermanfaat sekali begitu ya karena pada saat ini ya pastinya kemarin gitu ya untuk menuju akses ke kabupaten, ibu kota kabupaten itu masih belum surut. eh, Kemungkinan hari ini sudah bisa dilewati gitu ya, sudah bisa dilewati. Pun ketika sudah bisa dilewati, itu masih ada beberapa jembatan yang memang tidak bisa dilalui dan belum dibuat begitu. Artinya memang kondisinya itu terputus total kemarin itu. Ada jembatan-jembatan yang dibuat oleh masyarakat dan itu hanya bisa dilalui sepeda motor. Mobil itu belum bisa masuk sehingga logistik bantuan itu tidak mudah untuk sampai ke ibu kota kabupaten. Dan Masya Allah, sudah pun banyak donasi yang masuk, laporan dari masyarakat itu masih banyak desa-desa yang belum tersentuh oleh bantuan, begitu. Itu yang, ya Masya Allah ya, ya bukan salah di kitanya ataupun di merekanya, kita sudah ngedrop bantuan itu via laut gitu yang kemarin sudah dikirim ke grup gitu ya. Ya perjuangan para relawan Masya Allah melewati lautan lepas gitu untuk sampai ke Kabupaten Aceh Singkil ke ibu kotanya. Dan ketika sudah sampai di sana mereka hanya sampai di pinggir gitu ya, tidak ikut membagikan karena memang uh, terkait dengan waktu gitu, terkait dengan waktu dan Masya Allah untuk sewa botnya saja sekali pergi PP itu biayanya luar biasa 1.500.000 gitu. Sementara donasi yang dari masyarakat itu kan banyak berupa barang gitu ya, Pak ya. Dan satu lagi kendalanya itu BBM. Ketika ada bot, ada uang, sudah banyak Alhamdulillah donasi berupa uang tunai itu masuk. Kendalanya di BBM. BBM tidak tersedia. Bahkan tadi malam itu satu BBM itu, satu SPBU itu ya Allah Masya Allah. Kalau kita lihat sampai rebutan, ribut gitu ya. Oh, miris gitu. Dan bukan hanya di ibu kota kabupatennya, di beberapa kecamatan juga masih banyak yang membutuhkan uluran tangan ya pasca banjir tentunya yang di kecamatan-kecamatan lain itu pasca banjir ada yang rumahnya hanyut bahkan ada pesantren itu yang pondok-pondok siswanya pondok-pondok santri balik gitu ya sekarang memang fokus pada pembersihan rumah gitu ya pasca banjir yang Masya Allah lumpurnya sangat tinggi dan bisa dipastikan bahwa ini tidak dalam seminggu ini selesai gitu karena memang kalau kemarin dari tim dalam pasca banjir inilah gitu ya itu yang sangat-sangat membutuhkan makanan cepat saji kata mereka bahkan kemarin tuh mereka sampai begini para korban itu jangan lagi dikirim mie ya karena kalaupun dikirim mie instan itu nggak di mana kami masak, pakai apa kami masak, gas tidak ada, kayu juga ya namanya setelah banjir di mana kami dapatkan kayu bakar yang kering begitu. Eh, Pokoknya fokus untuk pembersihan rumah. Jadi kalau bisa ya udah kalau nggak ada nasi itu roti-roti pun jadilah biar kami fokus untuk membersihkan rumah, fokus untuk membersihkan barang-barang yang tidak bisa kami selamatkan gitu. Karena mereka memang pada saat itu karena jam 12 malam air itu masuk gitu ya. Ya hanya baju yang ada di badan yang melekat sampai kemarin surut gitu. Ya apa ya? Kalau dibilang eh, Bapak yang satu itu bahwa di Aceh, di Sumut, di Sumber itu hanya mengerikan di medsos, ya karena beliau nggak turun langsung gitu ya. Bahkan sekarang di Aceh Tamiang itu masih banyak
teman-teman yang masih lost kontak dengan saudara-saudara mereka di sana. Dan kemarin ada juga teman yang adiknya itu KKN di daerah Aceh Tamiang, baru ketemu kemarin sore, dan masih banyak saudara-saudara yang lain itu juga belum ketemu. Kalau mungkin di Aceh Singkil itu tidak separah dengan yang di Aceh Tamiang, Pak ya. Di Aceh Tamiang itu memang betul-betul terputus total. Kami juga terputus, tapi di bagian ibu kotanya saja. Kalau di kecamatan yang lain itu sudah bebas hambatan untuk ke Medan, untuk ke Medan lah, akses ke Medan itu sudah mudah, alhamdulillah. Jadi banyak bantuan itu yang sudah bisa masuk kemari, tinggal oper ke sananya aja. Ya mohon doanya. Jadi mohon Ya. doanya. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa, ya hanya korban material saja. Dan ya mudah-mudahan cepat selesailah, cepat tertangani. Mohon doanya untuk yang di Aceh Tamiang yang memang sampai saat ini tuh masih banyak yang lost kontak, belum ketemu dengan saudara-saudaranya. Begitu Pak yang bisa saya laporkan. Ini di mana nih Bu? Video ini Bu? Ini di mana nih? Di Aceh ini ya, Bu Siana. Berfrekuensi Bu Siana. Nah, Nah ini karena sudah diakses, mereka sudah agak turun gitu ya. Jadi ini naik Robin, kami sebutnya Robin. Jadi Robinnya itu kalau satu orang untuk menyeberang itu bayarnya 10.000, kalau sama sepeda motor 30.000, gitu Pak. ya. Ya memang ada jalan alternatif yang sampai tadi malam itu sudah pihak Pemda itu sudah mengupayakan percepatan agar bisa segera dilalui, karena mereka itu memang sangat-sangat membutuhkan air bersih. Kalau super mie gitu ya, kalau mie instan itu sudah sangat-sangat membeludak, yang mereka butuhkan itu adalah air bersih dan air mineral. Itu yang mereka butuhkan. Oke, terima kasih Bu Siana ya begitu laporan dari beliau. Mungkin Bu Sapiah Medan, silakan Bu Sapiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum. mewakili dari Korwil Medan, mewakili teman semua yang ada di Sumatera Utara. Kalau kami yang sangat berdampak itu adalah kapsel sahabat-sahabat semuanya yang di sini kami saling berbagi antara CPMR. Masya Allah, itu sangat luar biasa dahsyat. Di sini diwakili dengan Pak Kennedy CPMR yang terus bergerak. Dan kami juga di Kabupaten Langkat. Saya walaupun domisili di Medan, tapi siarnya di Kabupaten Langkat, terutama di daerah-daerah yang masih banyak yang belum terjangkau, seperti di Kabupaten Langkat itu ada di daerah namanya Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Sawit Seberang, banyak para korban yang belum terjawab. Di sana masih banyak kelaparan. Tapi kami di Kabupaten Langkat khususnya, kami terus melakukan donasi, kami terus bergerak. Kami semua para relawan yang ada di Kabupaten Langkat terus bergerak untuk membantu para korban. Dan Pak Kennedy di Tapsel, dan dia terus bergerak juga untuk membantu para korban yang ada di Tapten. Sangat luar biasa dahsyatnya korban itu. Dan kami di sini sangat membutuhkan uluran tangan untuk membantu para sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Tapten khususnya, yang sampai sekarang masih banyak yang lost kontak, dan keluarga mereka juga belum tahu di mana keberadaannya. Dan kami juga sangat berdekatan dengan kami yang di sana juga banyak sahabat-sahabat kami, walaupun mereka korwilnya Aceh, tapi mereka juga selalu
hadir di acara seminar dan training Mandek Rezeki yang ada di Kota Medan dan ada yang di Kabupaten Langkat. Jadi mereka juga sampai sekarang saya hubungi dari sahabat-sahabat kita yang ada di Aceh tapi yang sampai sekarang belum bisa terhubungi. Saya terus berusaha untuk mencari informasi tentang mereka, tapi sampai sekarang belum bisa terhubungi. Memang Aceh Tami yang sangat luar biasa dahsyat. Sampai sekarang informasi belum dapat kami hubungi. Jadi di sini kami mohon kepada sahabat-sahabat semua yang ada di Mandek Rezeki, tolong kita saling membantu, saling mendoakan. Sampai sekarang Sumatera Utara masih banyak titik yang belum kondusif. Masih banyak titik-titik yang belum terjamah oleh bantuan, masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang sangat membantu semua uluran tangan kita. Terima kasih sama Mandek Rezeki yang sudah mendonasikan dananya untuk kami yang di daerah. Donasi dari Mandek Rezeki sangat luar biasa membantu kami. Dan kami terus mengumpulkan donasi dari teman-teman kita juga yang ada di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah mereka juga sangat peduli. Dan kami membentuk beberapa relawan di titik-titik. Dan relawan itu yang menyalurkan semua infak-infak yang tersalurkan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi kami yang di Medan sebagai pengumpulnya, karena untuk menuju lokasi juga tidak mudah. Jadi untuk di lapangan itu kita ada beberapa relawan. Di sana saya menyalurkan infaknya berupa donasi yang terkumpulkan. Di sana sahabat-sahabat kita membeli sembako yang bisa terbeli dan langsung dialokasikan ke lokasi-lokasi di mana yang belum terjamah. Jadi memang luar biasa dahsyat. Mandek Rezeki yang pertama kali menyentuh masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari manapun, dari pemerintah pun sekarang kita tidak bisa berharap. Memang akhirnya banyak yang berterima kasih kepada Mandek Rezeki. Yang ketiga di hari pertama, kami di hari Kamis. Hari Kamis pertama terjadi musibah, kami sudah langsung bergerak, Pak. Jadi di hari pertama kami sudah donasi, hari pertama kami langsung udah ngirimkan bantuan. Jadi mereka sangat bersyukur sekali dengan hadirnya Mandek Rezeki. Sampai ke pelosok-pelosok kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, Kecamatan Pangalan Susu yang sangat tidak dekat dengan Medan, sudah kami sentuh dengan donasi yang kami kirimkan ke Kecamatan Pangalan Susu. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi dengan Mandek Rezeki atas semua sumbangsih terhadap kami yang sekarang dalam ketidakmudahan air penuh. Itu saja saya mewakili dari Ketua Korwil Bunda Hijrah Ginting yang sangat luar biasa membimbing kami, membina kami dan mengarahkan kami untuk bagaimana kami bisa bekerja sama sesama CTMR di sini, dan alhamdulillah Bunda Hijrah Ginting membimbing kami. Begitu saja laporan kami dari Sumatera Utara khususnya dan beberapa kabupaten yang berdampak. Semoga Allah mudahkan semuanya jalan-jalan kita untuk terus berbuat kebaikan dan Mandek Rezeki selalu menjadi solusi dalam semua persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin karena waktu juga, insya Ya, Allah kita akhiri. Pengennya kita masih terus bersama-sama ya Bapak Ibu. Mungkin Ustadz Solikin bisa menutup acara kajian subuh MR Box ini. baik. Pak Arief ada penyampaian Nabi tidak cukup? Ya, terakhir dari saya Bapak Ibu, kita sudah belajar tadi bagaimana waktu ternyata begitu cepat berlalu, dan janganlah kita menjadi orang yang terlena dengan waktu ini. Jika masih ada waktu untuk kita, berikan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Lakukan yang terbaik apapun untuk bisa
kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lain. Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, kita sampaikan saya kembahan kasir atas ilmu yang disampaikan oleh Pak Arif Bar untuk kita semua. Akhirnya hari ini kita bisa belajar tentang waktu ya, yang sebuah ilmu yang luar biasa yang Allah juga sematkan di Al-Quran dan kita jarang sekali mempelajarinya. Kita sering terlena. Kenapa? Karena kita nggak belajar ilmunya. Maka mulai hari ini setelah kita belajar ilmunya, agar terlena cukup ada dalam lagu aja ya, terlena gitu ya. Nggak boleh ada dalam kehidupan kita ya. Cukup dalam lagu aja terlena dalam kehidupan kita. Kita harus semangat terus untuk beramal. Karena kan kemarin ingat ya pertanyaan Bunda Ucu ya, kapan Bapak Ibu mau mati? Jawabannya sudah dekat, ya kan? Karena memang kita semakin hari semakin mendekati kematian. Entah berapapun umur yang akan diberikan, tapi semakin hari fakta kita semakin dekat kematian. Yuk menuju kematian ini, siapkan bekal-bekal kita agar saat kita nanti di ujung mendapatkan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bapak sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahalamin, subhanakallah bihamdika, subhanakallah ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi atas nama rezeki, atas nama Emerbok, atas nama semuanya. Menyampaikan terima kasih juga donasi-donasi yang disampaikan. Lalu permohon maaf kalau kami belum bisa memberikan yang terbaik ya. Insya Allah kita terus berbuat eh, demi demi umat ya, karena kita ingin menjadi eh, termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW juga para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka audionya. Silakan jawab salam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. warahmatullahi Sudah Selalu Oke, yang terakhir kita masih ya, Masya Allah ya, makasih ya, Pak Salen ya. Terakhir kita simak lagu ini ya, apa kita juga mendekat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus jadi jalan kita terus dan kita jadi ingat, jadi kesempatan kita ke sana awal dari sedekah. Biasa kita membantu orang lain dan Allah bantu penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya.
yang cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Di tanah suci penuh hikmah. Alhamdulillah, saya tutup salat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Mbak Yuni untuk di close kajian subuh kita pagi hari ini. Mbak Yuni, silakan di close, Mbak Yuni. Oke, terima kasih.